Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam sharing session tutorial SPADA, Sistem Pembelajaran Daring Politeknik Negeri Padang. Kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana mahasiswa melakukan proses perkuliahan. Jadi dalam sistem pembelajaran daring, mahasiswa boleh akses kapan saja, di mana saja, dan boleh saja dia mengakses di waktu siang hari, malam hari, yang penting dia terkoneksi ke internet. Kali ini kita akan mendemonstrasikan mahasiswa akan melaksanakan perkuliahan. Jadi mahasiswa akan melakukan akses login. Saya akan login sebagai mahasiswa, lalu masukkan password, kemudian masuk. Nah, setelah masuk di halaman ini, di sisi kanan kiri ya, sebelah kiri ini daftar mata kuliah yang sudah diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan. Jadi user dengan mahasiswa ini sudah memilih dua mata kuliah. Misalnya pada saat ini dia akan mengikuti mata kuliah pertemuan pertama di mata kuliah yang pemrograman web 2 PW2. Silakan diklik. Jadi mahasiswa langsung mengklik mata kuliahnya. Nah, sekarang mahasiswa masuk ke ibaratnya ke kelasnya pemrograman 2, pemrograman web 2. Nah, di sini terlihat ada beberapa materi pertemuan pertama. Ini kemarin sudah kita isi di tutorial sebelumnya. Lalu pertemuan kedua belum ada isi, pertemuan ketiga ini belum, masih kosong. Ini kemarin sudah kita jelaskan bagaimana cara kenapa dia masih kosong. Nah, si mahasiswa yang sedang login, yang pertama dia bisa melakukan membaca materi yang sudah disediakan oleh dosen. Jadi di sebelah kanan ada your progress. Jadi setiap mahasiswa sudah membaca materi ini, dia harus centang ini gitu, menandakan dia sudah menyelesaikan materi ini. Misal yang pertama, dosen di pertemuan pertama ini ada memberikan pengumuman, maka mahasiswa silakan dibuka materi ini, dibaca apa isinya. Artinya kita sudah membaca ini materi yang diberikan oleh dosennya gitu. Kelihatan dosennya siapa, kapan dia kasih, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya sudah melihat apa isi materi ini, tinggal kita kembali ke mata kuliah awal, ke halaman awal nih. Nah, kita sudah tahu ada pengumuman, mahasiswa sudah tahu ada pengumuman, lalu ada RKPS. RKPS ini dalam bentuk file PDF, jadi mahasiswa tinggal klik, maka dia akan terdownload di sini menjadi file PDF. Silakan dibuka, dibaca materi yang ada di RKPS. Jadi mahasiswa tahu juga apa yang ada di RKPS itu gitu. Nah, ini materinya. Lalu centang. Jadi kalau ini sudah diisi, kedua sudah dibaca, sudah dipahami, dicentang di sini, menandakan sudah selesai. Nah, kemudian melanjut ke materi pertemuan 1. Jadi ini ada dosen ngasih intro gitu ya. Jadi pada pertemuan ini mahasiswa akan pelajari bla bla bla. Jadi mahasiswa akan tahu apa yang dipelajari. Kalau sudah dibaca, sudah dipahami, dicentang juga ini, tidak selesai. Kemudian ada lagi materi yang diberikan dosen dalam bentuk file PDF. Silakan mahasiswa baca, di-download, kemudian dibuka. Nah, silakan belajar materi yang diberikan oleh dosen. Jadi mahasiswa membaca materi yang diberikan oleh dosen sampai akhir, sampai dia paham, sampai selesai. Jika sudah selesai, maka di sini jangan lupa mahasiswa centang lagi. Jadi sudah ada file materi yang diberikan oleh dosen dalam bentuk file yang harus dibaca oleh mahasiswa. Lalu ternyata dosen ini juga memberikan materi dalam bentuk video. Nah, silakan ditonton videonya. Nah, ini adik-adik mahasiswa langsung bisa nonton di sini. Selamat datang. Ini adalah membantu para pengembang web untuk membuat web dinamis secara cepat. CSS atau Cascading Style Sheet. Silakan dibaca, ditonton, dipahami sampai selesai. Format atau pemberian suatu Sampai selesai. Ini materi pengantar dan bentuk video yang disediakan oleh dosennya. Kalau sudah paham, silakan dicentang lagi. Ternyata masih ada lagi materi yang lain, ada pengantar web, tapi ini mengarah ke sebuah halaman link ya.
Jadi kita klik, silakan mahasiswa mengklik. Nah, ternyata ini diarahkan ke sini, ke w3school.com. Jadi silakan dikunjungi websitenya, lalu dibaca. Jadi ini dosen mengharapkan adik-adik mahasiswa membaca materi yang dia berikan. Jadi dia berikan link-link yang terkait dengan materi di pertemuan pertama. Kalau sudah selesai boleh klik panah-panah ini, tapi saya lebih suka klik ke sini. Tampil lagi di sini, kemudian dicentang juga menandakan bahwa sudah selesai membaca itu. Nah, di materi ini ternyata dosen ini juga memberikan tugas. Jadi silakan diklik tugas ini. Ini pertanyaan yang diberikan oleh dosen itu 1, 2. Lalu ini keterangan masih belum ada. Ini jadwalnya, masih ada waktu 5 hari lagi untuk menjawab tugas ini. Kalau seandainya kita bisa hari ini, kita bisa langsung klik tambahkan pengajuan. Nah, silakan mahasiswa menjawab di sini. 1. Jelaskan perbedaan bahasa pemrograman yang sudah ketahui. Misalnya bahasa pemrograman web dengan PHP bla 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 gitu ya. Silakan dilanjutkan jawabannya. Lalu yang kedua, apa keunggulan bahasa pemrograman PHP adalah bla bla bla. Silakan dijelaskan. Nah, ini hanya contoh saja, contoh tugas yang dijawab langsung di halaman web ini. Ada juga nanti tugas yang harus dijawab dalam bentuk file. Jadi yang kita upload adalah file. Nah, kalau ini enaknya kita langsung menjawab di sini. Jadi silakan, kalau masih ada jawaban silakan diperbaiki, kalau tidak simpan. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Selesai tugas, kita kembali lagi. Di sini ada keterangan bahwa tugas sudah dikirim untuk dinilai oleh dosen. Nanti dosen akan menilai. Kita tunggu saja. Ini deadline-nya 2. Ini kita mengisi, masih ada waktu 5 hari lagi. Oke, sudah selesai. Kita lihat lagi. Oke, kalau sudah tugas yang lupa dicentang sudah. Nah, terakhir dosen menyertakan sini harus hadir, daftar hadir. Jadi silakan diklik daftar hadir. Nah, ini ternyata Kamis 26 Maret. Ini jamnya jam saat ini. Ini adalah MMI 2A ya. Ini yang sudah disediakan oleh dosen. Kita tinggal isi bahwa kita sudah hadir. Kita submit. Lalu pilihannya ini, hadir, terlambat, izin, atau alfa. Nah, dalam kondisi ini ternyata dosen memberikan hak kita untuk memberi mengisi daftar hadir sendiri gitu. Dalam beberapa kasus dosen ini tidak memberi hak kita untuk ngisi. Jadi dosen itu nanti yang mengisi pada jadwal yang dia tentukan. Kalau pada jadwal yang dia tentukan kita tidak hadir, maka dia mengisi gitu. Nah, ini kita isi misalnya karena kita sudah hadir, kita isi ini. Jadi ini tergantung dosennya gitu. Jadi mahasiswa bisa langsung checklist kehadirannya. Simpan. Nah, sampai di situ kita sudah selesai dalam pertemuan pertama. Jadi seperti itulah kira-kira tugas kita sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan materi per pertemuan. Nah, saat ini pertemuan berikutnya belum diisi oleh dosen ya. Jadi kalau ini pertemuan minggu depan, maka adik-adik harus melihat minggu depan, apalagi materi yang diberikan oleh dosen tersebut. Jadi kita bisa mengakses ini kapan saja dan akan bermanfaat bagi kita kalau seandainya kita memaksimalkan materi yang dibaca, yang diberikan oleh dosen. Saya rasa itu untuk sesi ini. Ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.